Halo semuanya, perkenalkan saya Welarana Agustin Julubu dari SMA Makassar Franciscus Xaverius Ruteng, kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan kimia dan nama percobaannya adalah perubahan warna indikator asam basa alami. Jadi, mari kita lihat apa saja yang kita perlukan untuk melakukan percobaan ini. Dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada 9 buah wadah yang sudah saya labeli. Nah, untuk labelnya adalah ada larutan deterjen 1, 2, dan 3, larutan jeruk nipis 1, 2, dan 3, dan juga air 1, 2, dan 3. Lalu di sini ada deterjen, ada jeruk nipis, ada air, dan juga bahan lain yang kita perlukan adalah kunyit, daun pandan, dan juga wortel. Yang pertama, daun pandan, wortel, dan juga kunyit akan kita haluskan. Nah, setelah dihaluskan, hasil ini akan kita ambil ekstraknya dengan cara disaring, campur dengan air lalu disaring, dan juga untuk kunyit itu akan menjadi filtrat kunyit, untuk daun pandan untuk menjadi filtrat pandan, dan juga untuk wortel tentu saja menjadi filtrat wortel. Ini adalah daun pandan setelah dihaluskan dan sekarang akan kita campur dengan air. Nah, kita sudah mendapatkan ekstrak dari daun pandan. Sekarang kita juga melakukan hal yang sama untuk mendapatkan ekstrak dari wortel dan juga kunyit. Nah, di sini kita sudah punya 3 ekstrak dari 3 bahan tadi. Ini adalah ekstrak wortel, ini ekstrak dari daun pandan, dan juga ini ekstrak dari kunyit. Sekarang kita akan membuat larutan. Yang pertama adalah larutan deterjen, lalu ada larutan jeruk nipis, dan juga hanya air biasa saja. Lalu di sini saya akan membuat larutan deterjen. Pertama, saya akan membuat larutan deterjen. Pertama, kita ambil deterjennya. Di sini, setiap wadah sudah saya labeli. Larutan deterjen 1, larutan deterjen 2, larutan deterjen 3. Begitu juga untuk larutan jeruk nipis dan juga air nantinya. Nah, kita sudah punya 3 larutan deterjen. Lalu sekarang saya akan membuat larutan untuk jeruk nipis. Di sini kita juga membuat 3 larutan untuk jeruk nipis. Di sini kita sudah punya 3 larutan jeruk nipis dan juga 3 wadah terakhir adalah untuk air. Nah, sekarang kita akan masukkan masing-masing satu ke dalam tiap satu dari setiap larutan yang ada dan juga air. Yang pertama, untuk wadah dengan label 1 saya akan menaruh kunyit, lalu wortel untuk wadah di label 2, dan juga pandan, daun pandan untuk di wadah yang ketiga. Pertama, wortel di wadah pertama, kita taruh masing-masing 1 sendok. Pertama untuk larutan jeruk nipis yang pertama, lalu ini
larutan deterjen yang pertama, dan ini larutan air. Bukan larutan, maaf, cuma air saja. Lalu kita taruh masing-masing 1 sendok larutan wortel ke setiap larutan yang ada. Larutan wortel 1 sendok untuk jeruk nipis, 1 sendok untuk larutan deterjen, dan 1 sendok lagi kita campurkan ke air. Dan yang terakhir adalah ekstrak daun pandan. Kita campurkan ke setiap dari larutan yang ada. Yang pertama 1 sendok untuk larutan jeruk nipis, lalu 1 sendok untuk larutan deterjen, dan juga 1 sendok untuk air. Lalu ini kita campurkan dengan cara menggoyang-goyangkan sedikit dari setiap wadahnya. Nah, setelah itu kita diamkan sejenak. Setelah kita diamkan sejenak nanti kita akan amati perubahan warna yang ada pada setiap larutan ini. Ini saya sudah punya larutan-larutan yang sudah kita diamkan beberapa saat. Mari kita lihat, yang pertama itu adalah ekstrak kunyit yang kita sudah campurkan ke dalam larutan jeruk nipis, air, dan juga larutan deterjen. Tetapi sebelum itu perlu kita tahu bahwa di sini kita akan melihat video perubahan warna pada indikator asam basa alami. Jadi di sini saya akan memberitahukan bahwa di sini kita menggunakan deterjen, di mana deterjen itu sifatnya basah, dan air yang sifatnya netral, dan juga larutan dari jeruk nipis. Seperti yang kita tahu kalau jeruk nipis ini sifatnya asam. Oke, kita kembali ke ekstrak kunyit tadi. Nah, untuk ekstrak kunyit yang kita campurkan ke dalam air, warnanya itu kuning dan terlihat jernih. Bisa dilihat. Nah, kita bandingkan dengan ekstrak kunyit yang kita campurkan ke larutan yang bersifat basah, yaitu deterjen, dan bersifat asam, yaitu larutan jeruk nipis. Oke, yang kita masukkan ke larutan deterjen ini, bisa kita lihat perbedaan warnanya itu nampak sangat-sangat jelas jika kita bandingkan dengan air dan juga ekstrak kunyit yang kita campurkan ke larutan dari jeruk nipis ini. Warnanya di sini cenderung menjadi merah bata. Nah, sementara kalau kita lihat dari ekstrak kunyit yang kita campurkan ke dalam larutan jeruk nipis ini, warnanya hampir mirip dengan ekstrak kunyit yang kita campurkan ke air. Tapi di sini perbedaannya adalah kalau ekstrak kunyit yang kita campurkan ke air, warnanya itu lebih jernih. Sementara yang kita campurkan ke larutan jeruk nipis ini, warnanya lebih keruh. Bisa dilihat perbedaannya. Nah, sekarang kita beralih ke ekstrak daun pandan. Nah, untuk ekstrak daun pandan sama seperti larutan yang diambil dari ekstrak kunyit itu tadi. Ini untuk air warnanya lebih jernih. Untuk larutan deterjen atau larutan basah, warnanya lebih pekat dan sangat-sangat keruh, dan warnanya bisa kita lihat sangat berbeda. Nah, di sini untuk larutan jeruk nipisnya hampir mirip dengan ekstrak dari daun pandan yang kita campurkan ke air, tetapi di sini warnanya sedikit lebih keruh. Tetapi tidak sekeruh yang kita campurkan ke larutan deterjen ini. Oke, sekarang kita berpindah ke yang ketiga, yaitu ekstrak dari wortel. Untuk ekstrak wortel sama seperti yang lain, untuk ekstrak wortel yang hanya dicampurkan ke air, warnanya akan lebih jernih. Sementara yang kita campurkan ke larutan deterjen atau ke larutan basah ini, warnanya akan sangat-sangat terlihat jelas perbedaannya. Bisa dilihat kalau perbedaan dari larutan basah itu sangat ekstrak wortel yang kita campurkan ke larutan basah itu sangat
berbeda warnanya jika kita bandingkan dengan ekstrak wortel yang kita campurkan ke air dan juga kita campurkan ke larutan jeruk nipis. Untuk yang dicampurkan ke larutan jeruk nipis, warnanya itu hampir sama. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan, di mana ekstrak wortel yang kita campurkan ke larutan jeruk nipis itu warnanya hanya sedikit lebih keruh saja. Nah, di sini saya bisa mengambil kesimpulan kalau untuk ekstrak dari baik itu wortel, daun pandan maupun kunyit yang kita campurkan ke ketiga larutan tadi, baik itu larutan deterjen maupun larutan jeruk nipis dan juga air. Nah, untuk ekstrak yang dicampurkan ke larutan yang bersifat basah atau di sini itu deterjen, warna itu sangat terlihat jelas perbedaannya karena warnanya akan menjadi lebih pekat lagi. Nah, bisa kita lihat seperti ini, dan juga ini. Nah, sementara untuk ekstrak baik itu wortel, kunyit maupun daun pandan yang kita campurkan ke larutan yang bersifat asam atau di sini kita menggunakan larutan jeruk nipis, warnanya itu untuk perbedaan warnanya hanya ada sedikit perbedaan warna, yaitu di mana larutannya menjadi sedikit lebih keruh. Nah, kalau kita hanya diamkan mungkin hanya 2 menit, mungkin perbedaan warna dari ekstrak yang kita campurkan ke air dan juga ekstrak yang kita campurkan ke larutan jeruk nipis ini, dari pengamatan saya, untuk perbedaan warnanya tidak terlalu terlihat. Tetapi ketika kita sudah diamkan beberapa saat, mungkin sekitar 5-6 menit begitu, nah perbedaan warnanya baru akan terlihat kalau yang dicampurkan ke larutan yang bersifat asam atau di sini kita menggunakan larutan jeruk nipis, warnanya itu akan menjadi sedikit lebih keruh dibandingkan dengan warna larutan yang kita campurkan ke air, di mana ekstrak yang kita campurkan ke air itu warnanya lebih jernih seperti ini. Sekian percobaan dari saya dengan nama percobaan mengamati perubahan warna pada indikator asam basa alami. Saya Welarana Agustin Jerubu pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.